Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita semua selalu mendapat rahmatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang karena pertemuan pertama kita perkenalan dulu. Perkenalkan karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama ibu Salwani Nur Fadilah. Panggil saja Ibu Salwa dan alamat ibu di Karanganyar. Sekarang anak-anak memperkenalkan diri. Dari Mas ya. Silakan maju. Berdiri. Sure. Perkenalkan nama, alamat dan juga dulu SD di mana? Perkenalkan, nama saya Nizar Al-Bahar, dipanggil Nizar. Saya alamat dari Bandar, SD-nya di SD 1 Bandar. Terima kasih Mas. Mbaknya silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aziza, asalnya dari Tegal, dari SD Kupu 1. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah. Nah, karena ini pertemuan pertama kita, nah ini adalah hari ini yang kita pelajari, yaitu pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis. Yang kelima, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan keenam, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Sudah punya buku paketnya kan semuanya? Sudah. Buka ya anak-anak, jangan punya aja, nanti dibaca juga. Oke. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dan dalam sebagai ibadah. Nah, pengertian Al-Quran juga sudah tertera dalam Al-Quran sendiri, yaitu yang pertama dalam surat Al-Hijr ayat 87. Dibaca bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya dibaca baris. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan pembukaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan buat mbaknya yang sudah mengucapkan. Lalu surat yang kedua, Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Dibaca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Mas yang baca. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Tepuk tangan buat masnya yang sudah.
memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat yang artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakal mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Dan yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Lalu, nah, nama-nama Al-Quran ini yang baca 1 orang ya, Mbak yang di pojok sana. Tolong dibaca. Ada buku paketnya? Sudah saya. Ya udah, nanti mbaknya yang kedua ya, masnya dibaca. Yang pertama. Ya, mas. Ya, jelas. Ada buku paketnya, saya share. Ini mas, pakai ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya mas. Mbaknya yang kedua. Artinya terima kasih mbak, tepuk tangan semuanya. Nah, sudah paham belum yang dimaksud dengan nama-nama Al-Quran di sini? Sudah? Sudah atau belum? Nah, ini yang pertama itu nama lain Al-Quran itu Al-Kitab. Di ininya sudah tertera ya, Dzalikal kitabu, yaitu nama lain Al-Quran adalah Al-Kitab. Lalu yang kedua itu Tabarakalladzi nazzalal Furqan, yaitu Al-Furqan, itu nama lain dari Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Kita melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya itu semua bersumber dari Al-Quran. Dan yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Sebagai contohnya seperti ini. Anak-anak tahu nggak kita tahu kisah Nabi itu dari mana? Ya kan? Dari Al-Quran kan? Kita mendapat informasi dan konfirmasi itu semua dari Al-Quran. Lalu yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Seperti ini. Al-Quran itu nggak cuma untuk sebenarnya, tidak cuma untuk agama Islam saja, tapi juga bisa untuk agama lain. Contohnya seperti kalau kita minum arak atau khamar. Di dalam Islam itu kan arak khamar itu kayak dikasih tahu kalau khamar itu efek sampingnya itu sangat berbahaya banget. Nah, kenapa kita tidak diperbolehkan itu karena seperti itu. Jika kalau ada selain agama Islam yang juga ngikutin sama kayak kita, dia pasti insya Allah terhindar dari efek samping dari arak tersebut. Lalu yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Sebelum Al-Quran ada, itu kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah adalah Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, Injil, Zabur, dan Taurat ini kitabnya hampir sama, cuman bedanya itu belum sesempurna Al-Quran. Jadinya Al-Quran adalah pengontrol dan pengoreksi atau menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia.
Yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Itu sudah tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu petunjuk bagi orang yang bertakwa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah Al-Furqan atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang baik dan yang batil. Nah, pengertian hadis. Pengertian hadis itu ada 4. Yang pertama, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akidah, akhlak, dan sebagainya. Jadi zaman dulu, waktu zaman Rasulullah SAW, setiap perkataan beliau itu akan menjadi hadis. Lalu perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad terhadap peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Seperti halnya jumlah rakaat. Dulu sempat jumlah rakaat itu pokoknya sebelum jadi subuh, duhur, asar, dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak. Terus akhirnya diperjelas pokoknya intinya antar jumlah rakaatnya sama cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lainnya. Yaitu yang ketiga, takril adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Zaman dulu juga sahabat juga pada bertanya, mana baiknya ini seperti ini kalau misalnya Nabi Muhammad hanya mengangguk atau mendiamkan saja, itu juga termasuk hadis. Lalu yang keempat, sifat keadaan dan rumah. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah baik mengenai sifat jasmani atau ruh. Yang kedua, silsilah nasab, nama-nama dan tahun kelahiran yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ada di sini. Ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 tanggal 9." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Silakan Mbak, tolong dibaca sedikit sampai titik aja. Yang nomor 1, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Ayo baca. Materinya kayak tak kurang gue materi itu. Kata beda tuh. Artinya dari orang-orang beriman diwajibkan atas kami berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang beriman. Kurang 10 menit. Terima kasih. Untuk sisanya dibaca sendiri di rumah, jangan hanya punya aja ya bukunya, dibaca juga. Oke, ini fungsi Al-Quran dan hadis sudah tertera juga di buku, dibaca-baca juga lagi ya. Nah, selesai. Sekian dari Ibu. Pelajaran selanjutnya kita membuat kelompok, dan satu kelompok itu 5 anak. Di buku kan sudah ada
aktivitas kelompok. Nah, itu semua dikerjakan yang aktivitas kelompok. Minggu depan anak-anak hanya membacakan apa yang sudah kalian dapat dari kerja kelompok tersebut. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.